Cangcingnya babe, rekan-rekan Nahlo semua. Nih gua lagi kedatangan tamu. Abang gua yang ganteng, terus juga dia seorang jurnalis. Bang Odi Kristo Ronin. Ya, apa kabar Bang? Baik. Gimana sehat? Alhamdulillah Bang. Merdeka. Merdeka Bang. Nih, Boleh ngerokok ya? oh, boleh di sini santai Bang. Udah ngopi juga tadi puasa. Iya, mumpung habis buka kita ngopi, kita ngobrol-ngobrol dah. Bang, ini kan abang seorang jurnalis nih Bang ya. Jurnalis yang senior kalau dibilang. Ngelihat perkembangan politik sekarang nih, masalah ya abang gimana nih kemarin pada saat rame-rame nih kan gitu, rame-rame pilpres segala macam. Kemarin kebetulan juga kita kan, saya sebenarnya udah freelance jurnalis. Oh freelance jurnalis ya. Udah gak kuat, jurnalis beneran udah gak kuat. Kenapa Bang? Masa HT? Bukan. Tenaga juga kan. Oh, oke. Kalau yang fresh graduate kan harus ke lapangan, harus gini. Kalau saya mungkin interview. Oh, oke. Jadi saya melihat pilpres kemarin memang kita kebetulan saya mendukung salah satu calon 03 lah sebetulnya. Ya, Ganjar. Ya, karena kenapa? Memang saya networking, area saya itu lebih banyak ke PDI Perjuangan. PDIP yang saya kenal dan sudah terbangun cukup lama sejak saya juga di Kalimantan Barat membantu pejabat yang kebetulan juga PDI Perjuangan. Otomatis garis komando saya ada di Ganjar. Oh. Lewat relawan Ganjar yang Sparta. Tapi yang pasti sebelum ada Ganjar ini saya udah bakal mendukung calon yang memang di calon PDI. Nah, kita melihat sekarang udah selesai lah. Pilpres sudah selesai, Ganjar kalah, 01 kalah, amin, sama 02 yang menang. Ya sebenarnya Kecewa juga tapi ya. Sudahlah ya. Yeah. Kita ngelihat ke depan aja. Kalau memang mereka melakukan gugatan 01 itu hak mereka juga. Tapi hak juga 02 untuk melakukan euforia. Dia bersalaman sama presiden ini, telepon-telepon sama raja sana, itu hak dia. Mereka melakukan euforia. Mungkin juga orang-orangnya juga udah mikir nih udah kejebak apa. Iya, bagi nih ya. Apa di koalisinya ya, di PAN lah, di Golkar lah, mana. Termasuk juga Jokowi juga sudah ngingetin Prabowo, anaknya ingetin tuh, anak buah, patin. Iya, pasti dong. Mungkin juga kan, ya pastilah mereka kan. Nama bapak ke anak kan. Iya. Nah, jadi saya melihat bagi yang menggugat-gugat ini lebih baik udah stop aja lah. Cuma juga penting kita gabung aja udah, bantu mereka juga 02. Mereka nggak mau dibantu nggak usah. Kenapa? Demi rakyat, demi ekonomi kita. Kalau negara ini kuat, dalam arti kata pemerintahan yang kuat, ekonomi akan berkembang sangat pesat. Kontrol juga bagus. Kalau misalnya nggak mau gabung, gue mau oposisi, ya nggak apa-apa juga. Cuman benar-benar oposisi, jangan oposisi bayaran. Ini, lu saat ini oposisi, berdebat di dewan, ya, sana sini sana situ, 5 karung, 10 karung, duit tuh ya, nggak jadi oposisi lagi, dukung lah. Buat apa kayak begitu? Nah, jadi kita bicara sekarang demi rakyat lah udah. Kemarin saya ngobrol sama ada salah satu di perusahaan. Kemarin sebelum pilpres rame. Sesudah pilpres rame. Kapan kita mau kerjanya nih? Kapan kita nyari duitnya? Sementara ekonomi tumbuh, kerjaan itu terserah. Kalau keadaan situasi itu tenang, aman, nyaman. Gimana nanti mau cari duit kalau bos-bos itu masih gitu? Soal-soal nggak jelas begini, politiknya gitu. Isu-isu itu sangat diperhatiin oleh kalangan investor. Dia gimana mau menanamkan duitnya ratusan miliar, triliunan kalau keadaan tidak kondusif. Dia akan wait and see, dia akan nunggu. Nah sementara di bawah nggak bisa nunggu.
tagihan tiap bulan. Cicilan itu harus dibayar, kalau nggak udah sita bulan. Bang galak sekarang, waduh, kejam, bisa dilelang baru. Mobil lu bisa tarik, mata elang lah, kolektor udah mangap itu. Ya kan? Nah akhirnya timbul peristiwa berita-berita. Sampai Kapolri bilang mata elang kolektor habisin, segala macam. Itu gara-gara efek domino daripada ekonomi. Stabilitas ekonomi ya. Karena semua pada cawe-cawe itu pada ribut loh. Nah oke. Sekarang kita bicara Jokowi. Jokowi ini kan memang pengen 30 dari awal sih ya. Ya, karena sesuai dengan konstitusi. Benar. Akhirnya dia majukan, entah gimana, akhirnya anaknya raja di mana. Sekarang dia bicara sama Prabowo, tolong titip anak gue, ya wajar-wajar juga dong. Iyalah bapaknya. Anaknya tahu apaan, Samsul. Mana ngerti apa-apa dia. Wartawan yang wawancara dia, wartawan blowan gue, diwawancara begini. Gimana kamu? Ah saya nggak tahu. Ah terserah aja. Gitu doang zaman-zaman. Kita wartawan kita jawab kayak gitu, pulang dimarahin. Iya beratur. Lu wawancara apa nih? Lu mana sumber begini? Iya. Nah jadi ya itu si malakama juga bagi Prabowo. Bapak begini. Kemungkinan nih, maaf kata. Iya. Setelah dilantik 02 Prabowo, Gibran nggak ada dapat apa-apa, nggak ada itu dilibatkan. Kan udah kelihatan Bang dari sekarang juga udah. Iya. Apalagi polisinya si Prabowo itu mangap semua itu proyek. Iya benar. Ya, jabatan, project segala macam dan itu ratusan ribuan triliun mungkin proyek-proyek. Nah, iya. Kemungkinan Gibran cuma dapat operasional doang sebagai wapres. Seluruh negara sebagai wapres. Kenapa? Taruhlah misalnya itu sesuai undang-undang. Operasional presiden dan wapres itu ada, itu resmi, nggak melanggar, nggak korupsi. Ya. Misalnya 1 triliun atau 100 miliar. 1 triliun lah, karena kan levelnya udah nasional kan. 600 miliar kamu 400 si Gibran. Udah lu pengen makan itu aja. Udah makan itu aja. Gak ada keutamaan dari proyek ini yang resmi-resminya ya. Berarti bakal ditinggalin tuh Bang ya? Bakal ditinggalin cuma. Prabowo kan orangnya cerdik. Iya, militer. Lebih cerdik dari Jokowi sebenarnya. Dia bilang apa waktu itu? Kalau lu mau nyolonglah dengan elegan. Bakar. Iya. Kalau lu mau rampoklah dengan baik. Ya kan? Itu akan dilakukan. Nah yang lucunya lagi, Prabowo ini militer. Ya. Strategi yang kayak begini emang gampang bagi dia. Dia tempur aja dia menang. Iya. Taruhannya nyawa. Ini taruhannya apa? Bukan nyawa. Main, ya kan? Bapaknya begawan ekonomi dulu. Iya. Metro. Iya. Apalagi adanya itu licik si Asim. Keras juga tuh Bang. Sekarang gini. Sekarang kita lihat IKN aja yang belum jalan, belum jadi. Itu mereka udah project air bersihnya IKN. Iya benar. Udah asik katanya. Iya benar. Mudah-mudahan data itu benar ya. Iya, emang benar sih. Apalagi media project yang lain kan. Orang presiden. Iya. Jadi itu pun biar aja. Oh dia menang. Sekarang partai-partai pada berebut ya. Kalau bisa berebutlah yang secara elegan juga. Kalau lu mau jadi koalisi, ya gabunglah. Toh Prabowo nanti akan balik. Pasti. Kalau lu mau jadi oposisi kayak Demokrat kemarin, oposisi nggak jelas, ya. Kenapa oposisi nggak jelas? Rupanya oposisi karena pengen jabatan menteri. Iya, dikasih menteri diem itu. Iya. Kan? Padahal 6-8 bulan lagi dia jadi menteri. Iya. Omongan dia yang kemarin berubah jadi aja. Katanya IKN brengsek. Iya. Rupanya dia mau. Nah, ini kan nggak benar, oposisi nggak konsisten. Nah, kalau PDIP mau jadi oposisi, jadilah oposisi yang mantap, militan dan benar-benar untuk kepentingan rakyat. Jadi pemerintah ini benar-benar kontrol. Iya. Cuma masalahnya sekarang kita dengar isu terbaru. Puan sama Bu Mega. Mega, betul juga nih. Memang mindset mereka berbeda nih. Kenapa? Bu Mega keras politik. Dia memang orang politik sekali. Puan beda, dia milenial. Dia ada unsur bisnisnya di otaknya. Ada unsur kepentingan lain yang kita dengar dari suara. Lakinya kan lagi di Iya. BTS. Nah,
serba salah juga dia. Bu Mega nggak mau tahu, itu usaha. Yang penting partai oposisi misalnya. Iya. Ya, gimana ya? Dia sebagai ketum, dia masih punya pengaruh kuat. Iya dong. Kalau mau nggak mau ya, buat kan ketua DPP aja. Iya. Nurut. Atau nanti apa yang terjadi di PDI bisa juga ini kan unsur-unsur lain yang mencoba memecah belah dari perjuangan. Iya. Nah, kemudian kita bicara Jokowi. Begitu parahnya Jokowi berkhianat sama Bu Mega. Benar. Ya kan? Bu Mega sampai sekarang nggak pernah ngomong. Nggak pernah peduli lagi. Yang penting partainya sekarang pemenang. Tetapi kalau kita bicara Jokowi ini dari dulu itu brengsek. Itu khianat, nggak benar. Yang salah itu adalah kenapa mau PD Perjuangan menjadikan dia presiden. Calon presiden. Nah, ya mungkin bisikan-bisikan atau survei-survei atau apa. Yang saat itu tidak ada figur yang sekuat Jokowi. Nah, sebagai contoh, saya pernah kenal dan memang kenal sebesar ini pejabat di daerah menanyakan masalah. Tahun 2014 tuh, siapa presiden kita yang cocok? Ya. Dia bilang Jokowi, tadi gitu. Saya bilang enggak, ini orang nggak benar kan? Dari mata dari kacamata saya. Nggak bener gimana kata dia? Mau menjadi gubernur belum setahun aja mau jadi presiden. Iya benar. Yang lucunya ketika dia jadi gubernur di Jakarta itu Trans Jakarta Basuki mangkrak, itu anggaran 1 triliunnya kemana? Oh ada kasus itu? Iya. Buset. Sama Ahok waktu itu kan? Ada itu apa namanya gudangnya Trans Jakarta yang mangkrak. Gitu. Sekarang udah begitu. Oke, sekarang Jokowi akan jadi presiden. Saya ketemu Jokowi langsung. Waktu sebelum jadi presiden kampanye di suatu daerah 2014 saya salamin, saya nitip Pak, kalau andai kan mau jadi presiden tolong gini-gini. Begitu juga 2 kali saya ngomongin, ketemu salaman 2 kali, langsung dia iya masuk 8 ribu enggak 8 apa Mas Kampret gitu ya. Ya pasti dia masih ya yang rakyat sih orang mau salaman mau orang biasa seperti saya. Tapi kemudian akhirnya dia jadi presiden dia di daerah yang saya dukung ini, yang bapak ini pejabat ini bilang mau nggak mau perintah partai kita harus dukung Jokowi. Itu seminggu kemudian setelah dia nanya sama calon presiden, siapa kita menang daerah itu suara Jokowi hampir 85%. Nah jadi dia jadi presiden dong. Se-Indonesia kan hampir semua. Kemudian bagus nih. Benar nih, presiden. Mungkin yang projo itu, lawan-lawan Jokowi itu juga seneng dong, dengan memberikan pilihan kita merakyat, bajunya putih mulu, sepatunya juga mungkin ada 50 ribuan, ya, nggak pernah pakai jam, ya, nggak pernah pakai cincin kawin, pokoknya merakyat deh segala macam. Tapi sekarang kita lihat, kalau dia benar merakyat, anak-anaknya keluarga juga merakyat. Kalau lihat aja Gibran tuh jam tangan berapa Iya benar. Kesang, saya ngeliat Kesang langsung tuh Rolex bro. Rolex, masih ngeliat di Depok itu buset. Asli. Jadi merakyat buat dia doang, di sebelah keluarganya kagak gitu ya? Enggak, belum lagi rumahnya di Solo gimana. Memang dia orang kaya dulu, tapi lebih gila lagi sekarang. Nah, 2019 dia jadi presiden. Survei mengatakan segala macam. Iya. Prabowo kalah. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita mau fair, itu yang menang Prabowo. Mungkin karena yang berkuasa saat itu. Itu kan tiba-tiba realconnya quick count kan berubah ketika dia nonton bareng-bareng ada Mega, ada Maruf Amin, ada siapa tuh Erick Thohir, kan yang ketuanya Erick Thohir 2019. Kaget kan, kok dia menang? Tiba-tiba berubah, dia menang. Ayo. Terus rame kan Jakarta, ada yang mati juga di benar. Itu kan fakta sih, cuman Prabowo lemah waktu itu. Kenapa? Karena dia pendatang. Ini incumbent. Incumbent di mana-mana pasti menang dong. Kalau ada pilkada atau pemilihan pemimpin itu incumbent kalah. Pemimpin goblok. Itu kok incumbent bisa kalah? Nah ini contoh Rano Karno di Banten. Gitu. Dia incumbent. Karena si ininya tuh akutnya di penjara kan. Rano Karno kalah. Kenapa? Ya berarti Rano Karno nya nggak ngerti
dan nggak bisa politik. Dia punya anggaran, dia punya rakyat, kok kalah sama original Mandika? Itu yang aneh. Itu incumbent di Indonesia yang kalah sama dia doang. Nah, Bang, ini kan tadi abang cerita, emang Jokowi udah lama nih, ini 3 periode segala macam. Terus kalau misalnya nih sampai kedekatan Bu Mega sama Prabowo kan memang deket ya dari dulu ya, Mega Pro dulu kan segala macam. Jokowi kan baru dengan Prabowo. Kalau sampai terjadi Prabowo itu koalisi dengan Bu Mega, Jokowi kemana nih? Pertanyaan bagus ya. Sebelum saya jawab, nah ketika 2019 dia menang lagi, pejabat yang waktu itu menanyakan siapa presiden yang buat Indonesia, saya bilang jangan Jokowi. Kan terbukti dia berkhianat di 2004. Iya sekarang. Akhirnya dia bilang juga masalah. Benar kamu bilang, nggak bisa. Oh berarti yang ini abang pejabat itu nggak begitu dekat dengan Jokowi sebenarnya? Karena dia kan pejabat daerah, yang kedua juga dia sekarang daerah. Nah jadi kita kan bisa ya sebagai masyarakat selain data, fakta, kita juga pakai instrumen penawaran atau mungkin supranatural. Kita itu ada apa sih bahasanya gitu? Ini orang benar nih, kan ada gitu. Ini indigo juga berarti. di save. Iya maksudnya masing-masing ada tuh. Ya itu saya pakai itu, ya kan? Tapi 2020 berkhianat. Sekarang pertanyaan tadi. Rakyat nggak ngerti, apalagi orang awam. Bahkan pemain politik di Indonesia mungkin nggak ngerti juga pertanyaan tadi. Pertanyaannya adalah kan, Bu Mega dan Prabowo itu udah kawan-kawan. Benar. Iya. Bisa terjadi sebelum pilpres, mereka udah kontek-kontekan, udah SMS-an, udah maju terus. Repot. Kenapa? Ini berkhianat. Oh iya karena ada ini. Iya. Tapi sebelum berkhianat enggak. Iya. Ketika dia berkhianat, Bu Mega artinya udah nggak ada urusan sama si J ini. Iya. Ini urusannya sama 02. 02 ini sejak ya kita tahu juga masuk dari Jordan ke Indonesia dibantu Bu Mega. Banyak urusan dia dibantu Bu Mega. Bahkan mereka kan presiden wapres. Iya. Pernah kan? Calon. Emosional udah dibanding ini. Nah ini orang yang nggak tahu dan mungkin saya juga nggak ngerti ya. Pendatang baru, memang dia orang dibilang lama di PDIP juga enggak. Waktu dia mau jadi wali kota dia nggak ada partai ngedukung, PDIP ngedukung. Iya. Banyak istilahnya gini. Dia banyak dibantu sama PDIP, dia berkhianat. Bu Mega melihat lu siapa? Bu Mega sekarang levelnya presiden, yang diincar bukan wali kota, bukan gubernur, tokoh nasional. Lu siapa? Lu dari keluarga mana? Iya. Istri lu siapa? Anak lu siapa? Kowo sama Bu Mega udah lama. Iya. Bapak udah saling kenal. Iya. Begawan ekonomi kita itu udah melakukan kudeta dulu. Soekarno udah tahu bapaknya si Prabowo. Ini anak tokoh Indonesia yang terkenal, dua ini udah kenal berkawan. Kemudian sejarah aja mengatakan berbeda. Yeah. Ini lari ke Cendana, ini independen, nggak ada fokus mana-mana. Gitu. Tapi udah berkawan. Nah ini siapa? Nah sekarang pertanyaan kembali. Andaikanlah ketika Prabowo dilantik jadi presiden, apakah Prabowo yang sekarang yang didukung Jokowi kan? Kan belum tentu. Iya. Prabowo itu orang pintar. Dia akan melihat ini kawannya ini, partainya. Waduh, negosiasi apa? Makanya saya bilang tadi, Bu Mega nggak penting itu gabung. Dia jadi oposisi aja, dia kuat. Kenapa? Yang jadi presiden kawannya ini. Kalau ini kan kacungnya nih, tugas partai yang jadi presiden. Cuma dia berkhianat. Nah sekarang ini, kalau dia pergi, selesai urusan dia nih sama negara. Undang-undang tidak lagi melindunginya, masuk pengawalnya itu, ngapain? Partai gede yang dia sekarang mau pinang kagak ada yang ngasih, Golkar ngasih, ya? Iya.
mau masuk PDI nggak mungkin juga. Bu Mega bisa diserang sama kadernya kan. Ini mau kemana? Masuk aja PSI. PSI. Persen kan. Siapa yang ngelihat? Nah, ketika ini kejadian, bisa nggak? Desakan rakyat, desakan dewan segala macam ini diperiksa. Audit forensik keuangan dia, apa segala macam kebijakan di rumah. Bisa terjadi presiden pertama di Indonesia yang masuk sel bisa jadi. Memang nggak tahu undang-undangnya. Undang-undang mungkin ada yang dirubah. Wong MK aja bisa dirubah langsung ini kan. Kalau pas lagi dia jawab, kalau enggak ya udah. Jadi ternyata. Nah sekarang tergantung ini. Kalau itu udah gedeg banget. Bahasa Betawi udah gedeg banget. Ini lu siapa sih lu? Nggak penting lu bagi gua. Lu siapa tadinya? Benar. Iya. Ya saya kenal lah Bu Mega juga, meskipun nggak kenal secara langsung. Bu Mega orang baik. Ketika di Bali saya ketemu dia, saya sengaja berdiri pinggirnya. Mas siapa ya? Saya baik Bu Mega tuh orang dari Solo enggak baik. Bahkan saya mau track dia dari jarak dia udah punya hati. Ini kan merah 5. Waduh, mahal ya? Mahal, bisa harganya nggak terkira. Itu bisa 7 gelas tuh. Kalau satu air itu bisa berderet merah semua. Kemungkinan keluarga bapak. Iya dong. Listriknya merah 5 ada. Wah, nggak usah cerita lah. Panjang nanti. Nah, orang yang begitu bersahaja, yang membantu dia 7 tiket ya katanya. Kok dia nanti dikam dari belakang? Kan kecil banget. Nah, ini pemandangan lagi bisa untuk presentasi mungkin turun, tapi ini tetap konsisten. Iya benar. Nah, ini yang harus dipikir nih dari kemarin yang nggak mikir. Iya benar. Dia mikir cuma kekuasaan, benar. bagaimana berkuasa, anaknya taruh sini, nanti taruh sini, mungkin istrinya juga taruh sini. Benar. Ya kan? Jadi dalam artian benar-benar deh orang ini nggak tahu malu, nggak tahu diri banget. Masalahnya gini bang, gue juga ya sepakat nih dengan Bang Odi. Jadi dulu kan waktu 2019 parah banget ya antara Prabowo dengan Jokowi ini kayak gimana kan beradunya kan. Iya nggak tahu taktik atau apa. Tapi kalau dengan Bu Mega, Prabowo ini kan kayak ini banget gitu. Kalau dari dulu udah berkawan. Mereka Prabowo dan Bu Mega itu bisa kan harus kerja politik aja. Iya. Apa kita tahu mereka tetap berkawan di WA. Iya, telepon-teleponan gitu ya kan. Udah apa salam-salaman, tanya kabar. Apa kita tahu kan enggak? Nah, kalau ini kan enggak, ini politik doang nih urusannya nih. Sama dia ngincer bagaimana dia menjabat doang. Bu Mega kasih, sekarang dia dihianatin, ya udah mau diapain? Tapi dia nggak punya apa-apa nanti sebenarnya. Iya. Anaknya gimana nasibnya? Anaknya juga nggak jelas. Kaisang ketum PSI bisa goyang. Jadi bisa goyang Golkar, bisa goyang Indonesia. Nggak bisa lah, mau kira saya juga jadi. Ade Armando siapa? Ade Armando. Siapa namanya? Ade Armando. Tapi kenal sih. Nah itu aja nggak jadi. Menggusur PDI yang gimana ceritanya kan gitu. Nah jadi ya siap-siap lah terima karma. Ingat karma itu berlaku bagi siapapun yang berzolim. Iya benar. Hari ini lu nggak dapet, besok bisa. Iya. Atau cucu. Iya. Orang Bali percaya banget tuh karma. Iya. Saya percaya karena sering Bali dulu. Saya agak jarang. Karena ganjarin malah kan. Nah udah. Jadi dalam artian Bu Mega ini masih baca situasi Puan itu masih gerasa khusus. Kalau memang dia lihat petanya dulu. Kalau koalisi ketika Prabowo dilantik kan bisa-bisa aja berkoalisi. Iya. Ngapain buru-buru? Waktu masih banyak. Iya. Itu banyak juga partai gitu. Sekarang koalisi. Besok mau jadi oposisi kan bisa juga. Iya, benar. Namanya partai besar, perahunya besar, militannya banyak. Nggak mudah menjadi nakoda. Apalagi saat ini lingkungan PDI sendiri mungkin udah tua-tua. Yang muda-muda harus muncul, ya kan? Itu lagi di seleksi, di screen atau di apa namanya? Ya dipilah-pilih. Dipilah-pilih, pilih-pilih, mungkin proper, ya sudah proper.
Hasto kan juga terus jadi sekjen ya. Iya, maksudnya. Bu Mega juga udah usul sama kata nih. Ya kan harus ada regenerasi. Gak mudah membawa partai sebesar ini. Jadi WNC itu dan keputusan yang benar-benar matang itu dibutuhkan di Indonesia. Gak terasa terus kayak wah kita gabungan ini mungkin depan kita makin juga. Iya. Ada sesuatu hal gitu. Ya. Iya. Akhirnya kan. Iya. Nah, jadi kalau menurut lu Bang, ini kan tadi lu ngomong masalah kesetiaan sama pengkhianatan. Ini Jokowi kan memang sudah kelihatan berkhianat terhadap PDI. Terus ada sosok yang kemarin lo usung, Ganjar Pranowo. Ini kan orangnya setia banget nih sama PDI ini. Gimana nih? Bu Mega atau Pak Ganjar itu gimana? ya, PDIP sebenarnya kalau saya lihat sih sebenarnya udah legonya gini, dia udah kalah. Jadi secara personal udah gak ada urusan lagi Ganjar PDI Ganjar dalam artian pilpres ya, udah selesai. Tetapi secara emosional ya, karena kan masih aset, iya, aset. dari aset. Untuk saat ini kalah ya siapin lah 5 tahun lagi, itu kan ya. Ini kan sebenarnya kesalahan dari PDIP juga. Ada masukan-masukan, ya kan? Ganjar ini kuat, protesnya tinggi segala macam. Ya. Ada yang bilang kuat, yang lebih kuat, ya. Udahlah, selesai itu. Sekarang 5 tahun ke depan siapkanlah kader yang bagus untuk pilpresnya. Ya. Dan Ganjar, siapapun orang. Nah, yang terpenting itu saat ini adalah bukan membicarakan presiden lagi, presiden sudah selesai. Kebijakan apa, langkah apa yang diambil PDIP terkait ke depan? Oposisi kan, koalisi kan, itu. Yang kedua, orang ini ngatasi gimana nih? Nah, itu yang paling pertama ini. Kader bukan, balikin kartu kan enggak. Iya. Ya kan? Enggak jelas jadinya kan? Iya. Nah, mungkin bagi PDIP ini udah nggak dianggap. Ya. Masyarakat juga udah tahu. Dia sekarang lagi uring-uringan nih, mau kemana gue nih? Ntar lagi kan? Meskipun kemarin dia minta tolong orang-orang dekatnya dalamnya untuk Golkar. Mega. Oh iya, benar Tapi benar. sekarang kamu nggak berhasil. Ini, tapi udah juga udah mau selesai nih. Cuma nasibnya lihat aja dan karma kan berlaku. Menarik juga Bang, maksudnya Kalau Golkar segala macam, sekarang berkoalisi dia kemudian karena sekarang aja berkuasa sehingga ada bagi-bagi kursi apa namanya jabatan jabatan dulu kan. Mudah-mudahan presiden ke depan juga tidak melihat koalisinya aja, tapi Indonesia saya. Iya. Misalnya bahwa Prabowo tidak hanya memikirkan jabatan atau proyek-proyek untuk koalisinya aja, ya. tapi dibagilah. Ya. Karena politik ini terjadi karena ada ekonomi yang kuat. Politik ini terjadi karena partai-partai itu mampu membiayai. Nah, ke depan kalau semua partai digerus, ekonominya hancur, demokrasi kita juga nggak sehat. Kenapa? Misalnya PDIP hancur, ya, KS hancur, PKB hancur, karena keadaan ekonomi, emang dibantu negara, ya. Itu nggak seberapa. Masa lu nyalon partai lu doang, ya kan? Kayak zaman Soeharto, dia lagi. Nah, bisa juga kayak begitu, tapi kan demokrasi udah nggak bener ya. Iya, benar. Ya, termasuknya demokrasi yang sekarang terjadi udah nggak bener juga. Akibatnya itu putusan MK lah ini itu. Iya, berarti kemungkinan yang tadi Abang jelasin bahwa memang nanti setelah lengser nih, karma berlaku nih, anaknya bagaimana? Ya, balik lagi tadi. Cuma dapat apa? Ya paling operasional doang ya. Taruhlah operasional presiden wapres itu setahun 1 triliun misalnya. Ya. Itu kan kalau nggak salah undang-undang mengatakan 60-40. Ya. 60% presiden, 40% 40% wapres. Berarti kalau 1 triliun 600 miliar Prabowo, 400 miliar Gibran. Nah, kalau ini kejadian dengan sikapnya dan mangapnya koalisi mereka, Gibran paling ngambil dari operasional doang di sebagai wakil. 400 dulu udah dia main simbol negara aja. Dia ada proyek, dia proyek udah diambil ini masih ya maaf kata ya Prabowo CS kalau nggak. Dan si Malakama juga akhirnya. Iya. Biar wapres juga, cuman memang
Wapres gitu kan, dalam sejarah tercatat. Cuma tercatat ya yang ada bagusnya gitu loh. Kita kan pengen tercatat yang bagusnya. Benar-benar. Jadi ya kemungkinan ini kan juga kenapa orang berlomba-lomba pengen jadi pejabat, bupati, karena memang ada operasional itu lumayan. Nah makanya kalaupun ada operasional itu mereka nggak korupsi itu yang kurang aja, itu nggak benar. Karena udah gede dah. Bahkan mereka meresmikan proyek kan ada undang-undang mengatakan mereka dapat berapa fee, itu berapa persen. Setiap proyek gitu ya. Iya, entah 1%, 2% mungkin bisa dicek ya. Ngapain lagi harus korupsi? Apalagi ini yang kasus baru kemarin 271 triliun lima. Katanya nyeret Kaisang juga nih, disuruh jadi saksi. Nah ini saya mau bicara. Kita tahu, jadi perjuangan belum jadi oposisi beneran aja. Udah berhasil ya mengungkap 271T. Bayangin uang gede banget itu. Kita tahu jaksa agung siapa? Adanya Tegar Sudi. Nggak mungkin dong, nggak bisa-bisikan. Iya. Terus kemudian kasus ini sebenarnya bisa tidak terjadi kalau pengawasannya kuat. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Yang harus dilakukan oleh kejaksaan, mungkin KPK harus masuk juga. Pemeriksaan terhadap Kementerian Minerba. Kebijakannya yang mengakibatkan negara dirugikan banyak. Terus kemudian yang mengeluarkan IUP-nya, ya. Terus dampak AMDAL-nya, ini banyak yang terlibat sebenarnya. Karena saya nggak percaya 271 itu cuma orang-orang di dalam sama si yang Muiz itu sama Muiz. Nggak percaya saya, itu operator aja. Tapi ada seorang, ada siapa penguasa yang mungkin terlibat. Yang mungkin kembali lagi ke orang nomor satu. Karena ini T. Kalau T itu biasanya udah urusannya presiden. Kalau ratusan miliar mungkin menteri. Kalau miliaran mungkin level dirjen. Ya kan? Kalau T itu presiden masa nggak tahu? Iya benar. Ini harus diungkap semuanya. Kalau Kejaksaan Agung mau benar-benar namanya bagus, kalau Jaksa Agung pengen namanya tercoreng, terukir, bagus di negara, periksa semua, cari itu yang korupsi semua. Karena 271 itu gede banget. Iya benar. Itu banget bisa, bang gila. Ya, nah makanya jangan cuma yang kecil-kecilnya yang takutin, jangan. Tapi yang korupsi siapa? Nah, birokratnya belum nih. Ya mudah-mudahan Kejaksaan Agung tidak masuk angin. Oke, Bang Odi, makasih udah datang di podcast Nahlo ini. Mungkin ada pesan-pesan Abang nih sebagai jurnalis senior kepada teman-teman rekan-rekan Nahlo, gimana Bang? Ya, memang situasi saat ini kita semua sedang diuji terkait demokrasi dan konstitusi yang mencari. Semoga urusan ini bisa selesai sehingga akhirnya kita mendapatkan demokrasi lagi yang bagus benar-benarnya. Ya mungkin setelah ini lengser kali ya, baru demokrasi muncul lagi. Kayaknya Prabowo juga orangnya demokrasi ya, Mega demokrasi. Ini aja yang merusak semuanya. Nah, Amin melakukan gugatan, Ganjar melakukan gugatan, ya silakan, itu bagian dari demokrasi. Tapi kita harus melihat kemungkinan ke depan. Rakyat tidak teriak, rakyat ekonomi kita sudah mulai gimana. Itu yang harus kita pikirkan lebih baik lagi, lebih bijak lagi. Oke, makasih Bang Odi. Udah datang di Nahlo, ya, makasih.